Saudaraku, salam sejahtera untuk dirimu dimanapun dirimu berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudaraku, di pembahasan kita kali ini, diriku akan mencoba membahas lebih dalam mengenai jati diri, seperti bahasan sebelumnya bahwa jati diri adalah sesuatu yang tidak bisa dikonsepkan atau yang terkonsepkan. Kita akan mencari berdasarkan konsep apapun itu yang ada di dalam kepalamu. Bagaimana caranya? Engkau harus membunuh keinginan untuk sensasi. Ya, belajarlah dari sensasi dan amati itu. Keinginan untuk merasakan sensasi akan membuatmu lalai. Engkau akan mulai menganggap sensasi sebagai realita, sebagai pusat, dan menganggap si penyaksi yang merasakan sensasi sebagai sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang ilusi, hanya ada di permukaan. Saudaraku, faktanya adalah sebaliknya. Kita hidup untuk sensasi. Kita terikat pada sensasi. Kita senantiasa mencari sensasi-sensasi baru dan lebih baru. Kita terus mencari. Keseluruhan hidup kita adalah usaha untuk memperoleh sensasi baru. Saudaraku, engkau menginginkan sepeda motor. Contoh, intinya bukanlah motor, tetapi engkau ingin memperoleh sensasi bahagia dari benda yang bernama motor. Begitu keinginan motor membeli motor terpenuhi, maka dengan sensasi itu hilang. Sensasinya akan hilang. Setelah motor terbeli, kini engkau segera menginginkan sensasi yang baru, sensasi yang lebih wow. Dan engkau mengira bahwa mobil bisa memberimu sensasi yang lebih. Objek akan senantiasa mengikat dari sepeda ke motor, dari motor ke mobil, dari mobil ke rumah, dari rumah ya mungkin bisa ke surga. Dan tidak ada akhir di sana, hanya ada penderitaan. Engkau harus melihat bentuk luar. Semakin engkau mencari sensasi, maka engkau menjadi semakin kurang sensitif. Engkau mungkin lupa siapa dirimu, si penyaksi yang semakin tidak tersadari. Ini memang terlihat sangat bersifat paradok. Di dalam sensasi, sensitivitas hilang. Karena itulah engkau menginginkan lebih banyak sensasi, dan itu akan semakin membunuhmu, sensitivitasmu. Lalu engkau akan semakin menginginkan lebih dan lebih lagi, hingga sensitivitas itu hilang, lenyap tak tersisa. Engkau menjadi benar-benar lupa, benar-benar tidak sadar. Saudaraku, engkau menjadi tidak terpenuhi dan mulai menginginkan sesuatu di luar kehidupan, yaitu surga. Surga adalah akibat dari hilangnya sensitivitas. Sensasi apapun sudah tidak terasa. Maka
pikiran mulai mencari sesuatu yang lain di luar kehidupan sebagai harapan atas mega super sensasi yang disebut surga. Manusia tidak pernah kehilangan sensitivitas atau kesadarannya secara total seperti hari-hari di belakangan ini. Manusia tidak pernah semati dan sezombie saat ini. Sebelumnya manusia lebih hidup. Pada zaman dahulu manusia itu lebih hidup karena tidak ada kemungkinan untuk pencarian sensasi-sensasi yang berlebih. Dahulu sains sangat terbatas, aplikasinya juga sangat terbatas. Tapi kini engkau bisa melihat di sekitarmu. Kini sains, masyarakat, pendidikan begitu berkembang, dan perkembangan itu tidak diimbangi dengan perkembangan kesadaran. Dan hasilnya engkau lupa atas dirimu. Kesadaran lenyap dan engkau menyangka dirimu adalah sensasi. Masyarakat terus maju, terus menuju dunia sensasi, dan manusia terus menuju ke kematian total. Ya, kematian total karena lenyapnya sensitivitas. Saudaraku, cobalah engkau cicipilah makanan dengan rasa yang kuat. Semakin kuat dan semakin kuat, maka perasaanmu juga akan semakin lenyap. Manakala banyak gula, larutlah ke dalam sensasi manis, maka semakin hari kadar yang sama tidak akan lagi bisa memuaskan. Hal ini dikarenakan karena engkau tidak sadar, engkau tidak mengalami si penyaksi yang tahu ada rasanya manis. Jika engkau berkeliling dunia dan terus-menerus melihat hal-hal yang indah dan cantik, maka engkau akan buta berangsur-angsur. Sensitivitas matamu hilang, akan lenyap. Engkau tidak menyadari dan tidak mengalami si penyaksi di balik si mata. Engkau mengira bahwa engkau adalah yang melihat. Engkau selalu bergerak secara horizontal tanpa pernah secara vertikal ke dalam dirimu. Engkau hanya bergerak di atas permukaan. Semakin banyak fenomena yang kau alami, maka semakin tumpul kemampuan untuk mengalami. Ini bukan dikarenakan banyaknya objek, tetapi lebih dikarenakan engkau terus terlarut ke dalam objek. Engkau terus larut dalam, akhirnya lupa secara total, dan sangat sulit untuk ingat kembali siapa dirimu. Aku tidak mengatakan diri sebagai identitas, bukan sebagai individual. Mungkin kau tidak memahaminya untuk saat ini. Dan akhirnya ketika segala sesuatu, segala objek mati menjadi tidak memuaskan bagimu, maka engkau akan berpindah ke objek Tuhan. Entah engkau ingin bertemu atau menginginkan surga, diriku tidak tahu. Manusia tidak pernah mengalami Tuhan. Selama ia pikiran, maka tidak ada kemungkinan mengalami Tuhan. Saudaraku, apabila engkau beranggapan engkau mengenalnya, engkau mengenal Tuhan, maka itu adalah palsu. Hanya prasangka. Untuk mengalami Tuhan, maka dibutuhkan sensitivitas yang total, secara total kesadaran. Jika engkau menginginkan Tuhan yang kumaksud bukan Tuhan yang engkau mengerti, bukan yang engkau mengerti,
Aku bermaksud sesuatu yang berbeda sama sekali dari apa yang kau mengerti. Diriku lebih suka menyebutnya ketuhanan. Ketuhanan untuk membedakan dari apa yang kau pahami. Ketuhanan yang paling hidup. Jika engkau ingin mengalami ketuhanan, maka engkau harus menjadi yang paling hidup. Ketuhanan hanya bisa dialami oleh ketuhanan, bukan manusia, bukan pikiran. Maka engkau harus kembali ke dirimu yang adalah ketuhanan. Ya, karena itulah sejatinya dirimu. Dan aku tidak bermaksud bertemu. Bukan bertemu di sini seperti satu sosok bertemu dengan sosok lain. Tidak ada dualitas. Aku mengatakan sesuatu sebagai simbolik. Seperti air. Seperti dua tetes air yang bertemu. Keduanya sebetulnya satu, hanya saja mereka mengira dirinya terpisahkan. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut ini. Untuk hal ini diriku merasa percuma bagimu yang belum mengalami. Engkau hanya akan berinterpretasi dengan pemahaman-pemahaman, dan inilah yang aku takutkan. Akan terbentuk sebuah konsep. Engkau hanya akan berprasangka. Engkau tidak akan secara tepat mengerti maksudku. Untuk memahami secara total maksudku, maka hanya ada satu cara. Ya, satu cara. Alami sendiri. Cobalah untuk mengheningkan diri. Mungkin di fase awal mungkin meditasi. Ya, meditasi bisa dipergunakan, bukan hanya untuk sebatas tahu di kepala, tapi cobalah praktek. Saudaraku, jangan mencari sensasi. Sebaliknya, tumbuhkan kesadaran. Jadilah lebih sadar, lebih sensitif, lebih waspada. Karena keduanya sangatlah berbeda. Saudaraku, jika engkau meminta lebih banyak sensasi, maka engkau meminta berbagai banyak benda. Engkau akan menemukan benda-benda engkau akan kumpulkan. Tapi jika engkau menumbuhkan kesadaran, maka keseluruhan laku adalah ada padamu, dirimu, bukan pada benda. Lakunya adalah pada subjek, pada yang tidak terlihat, bukan pada objek, bukan pada yang bisa kita lihat. Ketika engkau mengasah sadar, maka engkau tidak akan mengumpulkan apapun perasaan. Tapi ingat, yang kumaksud di sini bukanlah indera, bukan mata, bukan telinga, bukan mulut, bukan kulit. Aku bermaksud pada sesuatu yang lebih mendalam dari itu. Sesuatu yang ada di balik indera. Sesuatu yang menyaksikan melalui mata. Sesuatu yang menyentuh melalui kulit. Sesuatu yang mendengar melalui telinga. Engkau bahkan tidak bisa merasakan rumput menyentuh sesuatu di balik rumput. Itu karena engkau benar-benar menyentuh itu hanya sentuhan mati. Karena engkau tidak menyadari siapa yang menyentuh, dan engkau bahkan tidak sadar bahwa sedang menyentuh. Engkau harus sadar
maka engkau akan tahu apa yang kau sentuh, yaitu sesuatu di balik rumput. Saudaraku, ketuhanan hanya bisa disentuh dengan ketuhanan. Keabadian tersembunyi di balik yang tidak abadi. Saudaraku, yang tidak terbentuk, yang tak berbentuk, tersembunyi di balik sesuatu yang berbentuk. Yang tak terbatas, tersembunyi di balik yang terbatas. Maka, saudaraku, segalanya adalah ketuhanan. Baik yang menyentuh dan yang disentuh, baik yang lihat dan yang melihat. Saudaraku, coba lihatlah pohon itu. Lihatlah sebuah pohon. Engkau hanya akan melihat bentuk luarnya, tubuh dari pohon. Engkau tidak pernah melihat, tak pernah merasakan kehidupan dalam pohon itu, pertumbuhan. Pohon itu sendiri tidak bertumbuh. Ada kehidupan yang tersembunyi di dalam pohon, dan itu terus bertumbuh, terus bergerak. Karena ada gerak di dalam, maka ada gerak di luar. Saudaraku, bisa engkau pahami ini? Bisa engkau pahami apa maksudku? Lihatlah di sekitarmu. Lihatlah ke dalam matamu. Engkau hanya melihat mata, tidak melihat siapa yang menyaksikan melalui mata itu. Sentuhlah tubuhmu. Engkau hanya menyentuh raganya, bukan sesuatu di baliknya. Bukan sesuatu di baliknya. Hanya permukaan yang kau ketahui. Ya, hanya permukaannya saja yang kau ketahui. Karena engkau begitu tumpul, engkau tak bisa menyadari yang dalam sekaligus yang luar. Saudaraku, engkau harus lebih sadar, lebih sensitif. Ketika engkau menyentuh, sadarlah jika engkau sedang menyentuh. Ketika engkau melihat, sadarlah bahwa engkau sedang melihat. Lalu, ketika engkau mendengar, sadarlah bahwa engkau sedang mendengar. Saudaraku, sadarlah pada predikat. Dan engkau akan kembali ke subjek. Dan sebaliknya, fokus pada objek akan membuatmu terjebak di objek, mengira bahwa dirimu dalam objek adalah yang terlihat. Sensasi. Iya, itulah sensasi. Itu kenapa pencarian terus berlangsung. Engkau terus mencari. Saudaraku, sadari indramu, sadari matamu, dan otomatis engkau akan sadar bahwa sedang melihat. Dan yang sadar itu seperti background. Itulah ketuhanan. Background Tuhan, meditasi atau kondisi meditatif. Zen, orang Chinese bilang Zen. Engkau harus memahami dan menyadari bahwa pikiranlah yang menginginkan sensasi. Baik saudaraku, mungkin sekian dulu pembahasan video kita kali ini. Agar tidak terlalu panjang, kita lanjut di part berikutnya. Semoga
melalui kajian video ini kita bisa lebih mengenal ke dalam sang diri kita, sang ketuhanan itu sendiri. Akhir kata, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.